Ketika Nabi Adam dan Hawa sampai dalam surga, mereka melihat ranjang pengantin atau pelaminan yang terbuat dari mutiara. Dan dilengkapi dengan 700 kursi, yang terbuat dari mutiara merah dan di atasnya terdapat selimut dari sutra. Lalu malaikat berkata, "Wahai Adam dan Hawa, turunlah kalian di sini." Lalu mereka turun dan duduk di atas pelaminan. Kemudian didatangkan kepada mereka 2 dompol anggur. Di setiap satu dompolnya, panjangnya kira-kira perjalanan 1 hari 1 malam. Dan mereka makan minum dan berpesta ria di pertamanan surga. Jika Adam ingin bersenggama bersama Hawa, maka mereka masuk di sebuah kubah, yang terbuat dari mutiara dan batu zabarjat dan dipasanglah gorden-gorden sutra. Jika Hawa berjalan, maka di belakangnya diiringi bidadari yang tidak terhitung jumlahnya. Ibnu Sina berkata, buah-buahan surga yang pertama kali dimakan Nabi Adam adalah buah pidara. Ibnu Abbas berkata, pertama kali yang mereka makan adalah anggur. Dan terakhir kali yang mereka makan adalah jagung gandum. Mereka di sana minum arak surga, di saat meminumnya, maka dapat kebahagiaan yang ekstra. Barang siapa minum arak dunia, maka tidak bisa minum arak surga. Wahab bin Munabi berkata, petani jagung gandum akan mendapat kepayahan dan kerepotan selamanya. Pada masa mulai menanamnya, menuainya, sampai menjadikan tepung, karena itu makanan yang pertama kali dimakan atas kemaksiatan. Dan diceritakan, sesungguhnya pertama kali yang dimakan orang-orang mukmin di surga adalah buah anggur. An-Naisaburi berkata, yang pertama kali dimakan adalah hatinya ikan yang menggendong bumi, sehingga penduduk surga tahu masa habisnya dunia. Wahab bin Munabi berkata, ketika Adam jalan-jalan tanpa sengaja mendekati pohon jagung gandum, maka cepat-cepat ia lari menjauh, karena terikat janji antara ia dan Allah agar tidak memakan buahnya. Pohon jagung gandum di surga itu punya beberapa tangkai. Di setiap tangkai ada bijinya, dan di setiap biji, kira-kira sebesar kepala unta, rasanya lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu. Setelah iblis mengetahui bahwa Adam dan Hawa sudah dalam surga, dan mengetahui jika Adam dilarang makan jagung gandum, maka ia menghampiri pintu surga dan berdiri di situ kira-kira 300 tahun dari tahun akhirat. Dan dia selalu melihat ke sana kemari, siapa tahu ada yang lewat ke pintu surga. Wahab bin Munabi berkata, dan datanglah raja burung surga, yaitu burung merak yang indah wujudnya, dan ketika iblis melihatnya, maka burung tadi dipanggil dan disuruh mendekat. Lalu berkatalah iblis padanya, wahai burung yang bagus, dari manakah kamu? Burung tadi menjawab, dari pertamanan Adam. Iblis berkata, saya membawa nasihat yang bagus dan saya ingin kamu memasukkanku ke surga bersamamu. Burung merak menjawab, kenapa kamu tidak masuk sendiri? Iblis berkata, saya ingin masuk secara rahasia. Burung tadi menjawab, wah saya tidak sanggup. Tapi saya akan membawa teman yang bisa memasukkanmu dengan rahasia. Kemudian merak tadi mendatangi ular, yang mana di surga tidak ada makhluk yang lebih indah daripada ular, kepalanya dari yakut merah, kedua matanya dari zabarjat hijau, lidahnya dari kapur dan kedua kakinya seperti kaki unta. Merak berkata padanya, di pintu surga ada malaikat dari malaikat Mukaromin, yang membawa nasihat, maka bergegaslah ular tadi menemuinya. Kemudian iblis berkata, apakah kamu bisa membawaku masuk surga secara rahasia, karena aku membawa sebuah nasihat? Ular menjawab, gimana caranya mengelabuhi malaikat Ridwan? Iblis berkata, bukalah mulutmu. Lalu ular membuka mulutnya, dan masuklah iblis tersebut dan berkata, bawalah aku dekat pohon gandum. Lalu ular membawanya dan meletakkannya di pohon gandum tadi. Kemudian iblis mengeluarkan seruling dan memainkannya dengan merdu, ketika Adam dan Hawa mendengarnya. Di saat mereka sampai di pohon gandum, maka iblis berkata padanya, wahai Adam, mendekatlah pada pohon ini. Adam berkata, sesungguhnya aku dicegah untuk dekat dengan pohon itu. Iblis berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Karena sesungguhnya, siapa saja yang memakan biji dari pohon ini, dia tidak akan bisa tua dan pikun. Dan iblis juga bersumpah dengan nama Allah, bahwa makan biji itu tidak akan membahayakan mereka berdua dan dia mengaku bahwa dia adalah pembawa nasihat bagi mereka berdua. Maka, Adam pun menyangka bahwa tiada yang berani mengucapkan sumpah dengan nama Allah pada kebohongan, dan menyangka juga bahwa iblis tadi adalah malaikat pembawa nasihat. Dari keinginan Hawa untuk kekal di surga,
maka ia maju duluan dan memakannya. Ketika Adam melihatnya makan dan selamat, maka Adam pun ikut maju dan memakannya. Pada saat biji sampai di tenggorokan, maka terbanglah mahkota yang ada di kepalanya, bersama perhiasan-perhiasan yang ada padanya. Pertanyaannya, kenapa di saat Hawa makan biji tersebut seluruh pakaiannya tidak terlepas seketika, sedangkan Adam pakaiannya terlepas seketika? Jawabannya, umpama lepas seketika, maka Adam akan kembali dan tidak mau ikut makan. Begitu juga diet tebusan itu pada yang berakal, dan karena sesungguhnya awal perkara itu untuk Adam. Sebagian ulama berkata, sesungguhnya Adam memakannya itu dalam keadaan lupa. Sebagaimana firman Allah, dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu. Quran Surat Toha ayat 115. Di saat Adam makan dari biji gandum tersebut, maka Allah memerintahkan Jibril untuk mencabut ubun-ubun Adam dan Hawa, dan mengeluarkannya dari surga, dan dipanggil dengan sebutan maksiat. Wahab bin Munabbih berkata, saat itu Adam dan Hawa dalam keadaan telanjang, mereka berputar pada pohon-pohon surga, untuk mengambil daun untuk menutupi tubuh mereka, tapi pohon-pohon itu pada kabur dari mereka. Akhirnya, pohon tin tiba pada mereka, dan menutupi mereka, dan diambillah daunnya untuk menutupi tubuh mereka. Dikatakan bahwa yang menutupinya adalah pohon gahru. Oleh karena itu, Allah memuliakannya dengan bau yang harum, dan Allah memuliakan pohon tin dengan buah yang manis tanpa biji. Dikatakan juga bahwa yang menutupinya adalah pohon inai. Oleh karena itu, jadilah baunya harum dan wangi dan dinamakan inai. Ka'ab bin Ahbar berkata, ketika Adam dalam keadaan telanjang, Allah berfirman padanya, keluarlah kamu dariku, aku akan menunggumu. Maka Adam berkata, ya Tuhan, sungguh aku tidak sanggup karena malu padamu.